warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Puji beserta syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di bulan Ramadan 1444 Hijriah, dan alhamdulillah pada pagi ini kita sudah berada pada hari yang kelima daripada puasa kita. Bagi yang puasa, tentu bagi yang enggak puasa belum satu hari pun. Itu yang puasa udah 5 hari. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Panitia yang saya hormati, moderator, kemudian seluruh adik-adik sekalian yang berbahagia. Karena kondisi puasa maka ceramahnya juga kayak orang puasa. Artinya tidak lama materinya, tapi mungkin nanti lebih banyak tanya jawabnya, lebih banyak diskusinya. Karena lama berbicara itu capek juga karena puasa. Mungkin kalau enggak puasa 2 jam bisa ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, topik saya itu fungsi masjid ya, masjid ya, bukan mas yang lain. Fungsi masjid sebagai pusat pendidikan Islam. Jumlah penduduk Indonesia 273 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia 273 juta jiwa berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020. Dari 273 juta jiwa itu 87% orang Islam. 87% orang Islam. Karena Indonesia ini 87%-nya orang Islam, berarti mayoritas umat di Indonesia ini dari jumlah penduduk 273 juta jiwa adalah orang Islam. Karena banyak orang Islam di Indonesia, maka banyaklah masjid-masjid di Indonesia ini. Sebagai tempat ibadah, banyak masjid di Indonesia ini. Ada masjid yang tertua, nanti baca sejarah. Ada masjid yang termuda. Ada masjid yang termewah. Ada bangunan masjid yang terjelek. Ada masjid yang baru dibangun, ada masjid yang sudah hancur kena gempa bumi. Di Lok Sumawayanya banyak masjid. Hampir tiap kampung di Lok Sumawaya ini ada masjid.
kecuali yang belum ada masjid Banda Masin. Itu belum ada masjid, mungkin baru mau dibikin masjidnya. Tapi yang lain rata-rata ada masjidnya. Ada Masjid Atqa Kota Luxmawe, masjid kota. Ada Masjid Syuhada Kampung Jawa Lama. Ada Masjid Syuhada Manggedung. Ada Masjid Nurul Yakin Ujung Blang. Ada Masjid Baitul Huda Huta Blang. Ada Masjid Islamic Center Simpang 4. Ada Masjid Al-Falah Kedai Aceh. Ada Masjid Jami Masjid Baitur Rahman Lancang Garam. Ada Masjid Al-Hikmah Cunda. Ada Masjid Al-Mabrur Manasah Masjid. Ada Masjid Babul Huda Panggoy. Ada Masjid Teku Muda Kuala Belang Panjang. Ada Masjid Baitur Rahim Utun Bayi. Ada Masjid Al-Fitrah Korem 011 Lila Wangsa. Ada Masjid Darul Bahar Hagu Bara Laut. Ada Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi saya bisa hafal nama-nama masjid itu sampai ke Jakarta. Itu karena saking banyaknya masjid. Banyak sekali masjid. Banyak masjid. Kenapa banyak masjid? Karena banyak orang Islam. Nggak mungkin logikanya banyak Kristen tapi banyak masjid. Nggak mungkin. Kalau banyak Kristen pasti banyak gerejanya. Kalau banyak Hindu pasti banyak viharanya. Banyak Hindu. Di Bali banyak orang Hindu. Di apa itu? Di Manado banyak orang Kristen, Katolik, berarti banyak gereja-gereja. Di Aceh banyak orang Islam. Di Aceh ini jumlah penduduk Aceh 5.300.000 orang. 5.300.000 orang. 98% orang Islam. Jawa Barat penduduknya 50 juta orang. Aceh 5 juta. Jawa Barat 50 juta. Orang Islam di Jawa Barat 99%. Jumlah penduduknya 50 juta. Kalau seandainya orang Jawa Barat kencing bareng ke Luxmawe, tenggelam orang Luxmawe. Kenapa? Karena banyak mereka. Maka Indonesia ini dianggap luas, memang luas. Kalau kalian naik pesawat terbang dari Banda Aceh atau dari Banda Aceh ke Papua, itu habis waktu 9 jam 10 menit tanpa transit. Dari Aceh Papua naik pesawat berapa lama? 9 jam 10 menit. Sama seperti perjalanan dari London ke Turki. London ke Turki 9 jam 10 menit. Dari London ke Turki itu melintasi sekitar 7 negara 9 jam 10 menit. Tapi dari Aceh Papua 9 jam 10 menit, yang jumpa Indonesia terus, gak pernah jumpa negara lain. Itu menunjukkan luasnya Indonesia ini. Singapura, pernah ke Singapura? Saya nggak pernah. Singapura itu kecil, Brunei Darussalam kecil, Malaysia itu kecil. Brunei Darussalam itu lebih besar Aceh daripada Brunei Darussalam. Tapi mereka kaya, kaya raya, bukan kaya monyet. Karena kaya itu macam-macam, ada kaya raya, kaya monyet, kaya hantu. Ini kaya raya mereka itu. Itu menunjukkan bahwa kita harus bangga sebagai orang Aceh. Banyak masjid.
Nah, kalau di Jawa banyak juga masjid, mas lain banyak juga, Mas Pardo, itu banyak juga, belum Mas Deki, ya. Itu masjid, itu kira-kira masjid. Kita bicara Luk Semawe saja. Luk Semawe ini banyak masjid dan masjidnya indah-indah, besar-besar. Udah indah, besar. Karena ada kecil, nggak indah. Tapi udah kecil, udah besar, indah-indah. Sehingga banyak orang pergi ke masjid untuk prewedding, untuk nikah. Saya terima nikahnya, dibayar es campur tunai. Nah. Jadi itu yang membuat orang pergi ke masjid. Kalau kita survei, ini survei saya, rata-rata kita orang Luk Semawe ini pergi ke masjid karena 3 sebab. Sebab pertama karena turun tanah waktu kecil dulu di masjid, turun tanah. Yang kedua waktu nikah. Yang ketiga waktu mati, bawa ke masjid, disolatkan di masjid. Sehingga apa yang terjadi? Masjid-masjid di Aceh, masjid-masjid di Luk Semawe enggak penuh. Coba lihat Masjid Baitur Rahman, besar, jamaahnya full di dalam, penuh. Kalau Jumat ini kadang-kadang terisi penuh. Tapi sebesar ini masjid dengan banyaknya orang Islam di Luk Semawe, nggak penuh juga. Islamic Center nggak penuh, apalagi subuh nggak ada orang. Masjid-masjid itu belum menasah. Kalau menasah lebih ngeri lagi, lebih mengerikan lagi. Yang imam taraweh nenek-nenek, kakek-kakek, usianya 80 tahun, kita waktu ruku kayak angka 8. Kita nggak tahu lagi mana kepalanya, mana lututnya. Udah menyatu antara lutut dengan kepalanya. Kenapa? Karena anak muda nggak hadir, nggak ada. Kalau ini kan banyak ini, nggak pernah hadir. Siapa lagi? Sehingga masjid itu bukan lagi tempat pusat pendidikan Islam, tapi hari ini yang kita sedihkan, masjid-masjid itu sudah jadi museum. Pernah ke museum? Ke museum pernah? Biasanya di museum itu ada apa? Barang-barang antik, barang-barang purbakala, ya? Yang usia barangnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu barang-barang antik. Kalau motor usianya sudah 100 tahun, masuk museum. Nah, masjid-masjid hari ini kadang-kadang seperti museum, di dalamnya barang-barang antik. Kakek-kakek yang nggak ada giginya nggak ada lagi, nah, masuk masjid. Nenek-nenek yang nggak bisa jalan lagi, kalau rukuk bukan ke depan tapi udah ke belakang, masuk masjid. Itu kan barang-barang antik semua. Barang-barang antik tanpa kosmetik, nah, mereka lah pergi ke masjid. Sehingga kenapa masjid itu kak bau gitu rasanya kan? Seakan berdiri di saf-saf belakang dengan ibu-ibu, kok datang anak-anak gadis, kok bau kali sini masjid. Sehingga orang malas ke masjid. Kenapa? Wajarlah. Karena isi masjid nenek-nenek, bau balsem, guru baby raya kah? Berangin. Nah, itu wajarlah nenek-nenek. Nah, waktu takbir nggak jalan, air liur terbang ke atas muka orang, wajarlah giginya nggak ada lagi. Itulah burung kakak tua namanya, giginya tinggal 2. Nah, itu ingin menunjukkan bahwa tidak boleh seperti itu masjid. Nggak takut Yahudi Nasrani kalau kekuatan orang masjid. Saya pernah salah di sebuah munasahah ketika ceramah, imam berdiri aja udah begini, Allahu Akbar, berdiri aja udah kayak orang ruku. Sehingga ada kawan saya salat, dia langsung ruku, Allahu Akbar, dipikir ruku, rupanya enggak, memang posisinya sudah tua seperti itu. Pak imam seperti ini udah coba.
Itu menunjukkan bahwa hari ini masjid-masjid tidak diisi oleh anak-anak muda, kecuali di Masjid Baitur Rahman ini. Masjid Baitur Rahman ini salah satu masjid yang banyak anak mudanya, bahkan banyak anak kecilnya juga. Kalau lihat subuh nanti, kalau tarawih penuh, anak-anak harus di luar. Kenapa? Karena jamaahnya banyak anak-anakmu, anak muda, anak-anak agama, baik sama ayah mau, ya. Pulang ke rumah tanya sama ayah, ayah pergi masjid jangan salat di rumah, udah tua. Ayo kita pergi sama-sama. Antar saya ke masjid. Jangan cuma antar saya, ayah pergi ke masjid. Jangan antar saya ke masjid, ayah pulang. Habis salat nanti jemput lagi. Ajak supaya menjadi orang yang dekat dengan masjid. Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, mau tidak kalian diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi, hai sahabatku, mau enggak engkau diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diampuni dosa-dosamu? Mau enggak? Sahabat jawab, mau. Lalu Nabi mengatakan, kalau mau, perbanyak langkah menuju masjid. Jadi kalau ditanya apa fungsi masjid, kalau ini latar belakangnya, berarti pertama, fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Fungsi pertama masjid sebagai tempat ibadah. Yusabbihu lahu, tempat bertasbih kepada Allah, itu masjid. Maka dilarang berdagang di masjid. Di dalam masjid dagang somai nggak boleh. Di dalam masjid dagang bakso nggak boleh. Di dalam masjid main latu-latu nggak boleh. Kenapa? Karena masjid tempat ibadah, bukan tempat main-main. Namanya saja masjid, tempat sujud, masjid, sajadah yasjudu, tempat kita bersujud, masjid. Maka bukan tempat main-main masjid itu. Jangan sampai yang cewek-cewek akhwat ini masuk masjid buka aurat, celana ketat, padat, arat, mekarat. Jangan. Masuk masjid harus muslimah, tutup aurat, baju longgar. Masuk masjid salat. Kenapa? Karena masjid sebagai pusat ibadah, tempat ibadah. Nyok kutuji agak-agak milih. Yang cowok-cowok ini lebih afdal pergi salat ke masjid daripada salat di rumah. Cewek-cewek lebih afdal salat di rumah daripada di kecuali ada pengajian sambil ikut pengajian, ada ta'lim sambil belajar ilmu agama, ada karim sambil ikut kegiatan Ramadan, itu boleh, lebih bagus. Tapi agak-agak ini kau udah balik semua kan? Ada yang belum mimpi bulut sini? Semua udah ini kayaknya, ini usianya ini. Ini artinya udah tua-tua. Udah tua-tua, artinya semua adik-adik ini harus ke masjid salat, kecuali uzur. Apa sebabnya? Hujan gede kali sebesar-besar speaker ini, angin badai luar biasa, sakit nggak bisa ke masjid, kaki nggak punya lagi, nggak perlu ke masjid. Dulu ada seorang sahabat Nabi tunanetra, buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang sahabat Nabi yang netra, tunanetra. Tunanetra. Apa katanya kepada Nabi? Ya Rasul, boleh enggak aku enggak salat jamaah di masjid karena mataku ini buta, sehingga aku takut, rumah jauh dengan masjid, takut aku berjalan di tengah padang pasir, nanti siapa tahu ada serigala yang akan memakanku, ada harimau yang akan menerkamku. Boleh enggak aku salat di rumah saja karena
Mataku ini buta, nggak bisa lihat jalan pergi ke masjid. Lalu Nabi bertanya, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah kamu mendengar suara azan? Iya ya Rasul, saya mendengarnya. Kalau kamu bisa mendengar suara azan, ikutilah seruan azan itu, pergi ke masjid. Coba, itu yang tunanetra saja. Kita enggak tunanetra, cuma makan ikan tuna aja kan. Artinya bisa jalan, bisa lihat rumah dekat dengan masjid, nggak pernah pergi ke masjid. Tempat ibadah masjid ini, tempat ibadah. Ajak kawan-kawan kita, ha? Kalau ada kawan-kawan kita sekolah nggak pernah pergi ke masjid, ajak, yuk masjid yuk. Jangan cuma numpang buang hajat di masjid. Perutku sakit, mampir masjid. Jangan cuma untuk buang hajat, bukan hanya untuk buang air besar, air kecil, air sedang, bukan. Pergi ke masjid untuk ibadah. Masuk masjid salat duha 2 rakaat. Bestu mohon kepada Allah. Masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa. Karena masjid ini tempat ibadah. Enak kalau salat di masjid, ada imamnya, kan? Apalagi di Masjid Baitur Rahmat, imamnya keren-keren, bagus-bagus. Bagus suaranya, baca Qur'annya bagus, kita di belakang enak, ada yang muda yang jadi imam, sehingga ada cewek-cewek di belakang ketika mendengar suara imam, apalagi salat tarawih yang usia muda, masya Allah. Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, pengenlah jadi suaminya, ya? Karena bagus suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang rame-rame di belakang, amin. Cewek-cewek, amin, ya? Ada nimanya ikut amin. Karena bagus bacaannya. Kalau enggak bagus, mana ada, kan? Kalau di rumah mana ada kita salat kayak gitu? Ada salat kayak gitu. Sakawanya itu yang irmuhna. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Karena pasti irmuh sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Enggak ada orang salat di rumah ghairil maghdubi 'alaihim langka, enggak ada. Maka salat ke masjid biar bagus. Kecuali ya di masjid itu enggak bagus bacaannya. Anak gue baca imamnya gagap, itu enggak boleh. Itu enggak perlu kita ikut salat di rumah aja kan. Kalau imam gagap ini kan mengganggu kita nanti. Susah kalau imamnya gagap. Kalau imam gagap, baca Fatihah gagap. Bis, kan? Susah. Bismillah. Orang gagap, susah. Susah. Maka bagus masjid, masjid. Jadi masjid ini sebagai tempat ibadah, pusat ibadah. Coba kalian ini kan nampak ini ahli-ahli masjid nih, nampak dari wajahnya kan, walaupun nggak nampak dari hidungnya, tapi dari wajah ada nampak. Ahli masjid ini kan nampak, saya sering lihat mereka ini di masjid. Kalau saya salat ke Baitur Rahman, saya sering lihat mereka ini. Sering lihat. Itu menunjukkan bahwa adik-adik ini adalah orang yang dekat dengan masjid. Orang yang sudah dekat dengan masjid diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa.
Yang punya dosa, enggak punya dosa ditambah pahalanya. Satu, apa? Pusat ibadah. Yusabbihu lahu, bertasbih masjid. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada doa-doanya. Kita sempat doa kalau di masjid itu, sempat zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Enak. Kalau di rumah habis salat, gulung sajadah, mana ada astagfirullah, astagfirullah. Paling ada cepat. Gak ada mempak, rusak bacaan. Kalau di masjid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rumah, rusak pusat ibadah. Yang kedua, fungsi masjid sebagai pusat pendidikan Islam, belajar. Maka di masjid ada taklim, ada pengajian ba'da maghrib, pengajian ba'da subuh, ceramah tarawih, ceramah subuh, ceramah duha. Kenapa? Untuk mengajarkan orang. Ada tempat baca Quran diajarin. Baca Iqra yang kecil-kecil, a i u e o, a i u. Kalau dulu saya ngaji di kampung, ale tu bare a, di kampung dulu. Ale yu bare i, ale cuko bare u, ulang I love you. I love you pula. Ale yu bare a, ale yu bare i, ale cuko bare u, ta cuko bare tu, I love you too. Belajar. Baca Al-Quran di masjid. Ada tempatnya ini. Sore-sore ada anak-anak kalau Ramadan kan? Nah, ya, baca Quran tempat aku. Punan TPA, TPG, Al-Markaz, Al-Markazul Islami. Nah, ini. Belajar Quran. Baba dada la 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 ya kakak mama baca. Belajar. Jangan sampai nggak bisa, jangan sampai kayak mahasiswa, ada mahasiswa itu nggak bisa baca Quran. Bismillah aja cuma dia bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Alama baca. Mana ada alama? Alif lam mim. Bukan alama. Kalau alama gitu. Ya? Berapa banyak orang salah baca karena nggak belajar. Di masjid belajar. Pusat pendidikan. Maka di masjid ada taklim, ada pengajian, ada TPA, ada TPQ, ada apa lagi nih? Perpustakaan. Ada perpustakaan. Ada kitab-kitab, ada buku-buku. Masuk baca situ nanti. Oh, iman adalah begini begitu macam luar biasa. Baca. Ada Kenapa harus ada perpustakaan di masjid? Karena masjid tempat orang dididik. Orang dididik. Jamaah ini dididik supaya tidak bermasalah kehidupannya. Dua, yang pertama tadi apa? Masjid sebagai pusat ibadah. Dua, masjid sebagai pusat pendidikan. Maka rajin-rajinlah ke
ke masjid, belajar di masjid. Dulu masa Nabi kan belum ada sekolah kan? Belum ada SD 1, SD 2, SD 3, SD 4, SD 5, SD 7 dan seterusnya, belum ada. Belum ada sampai 1, sampai 2, sampai 3, sampai 4, sampai 5, belum ada. Waktu dulu MTS 1, MTS 2 belum ada. SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, SMA 7, SMK 1, SMK 2, SMK 3, SMK 4 belum ada. Masa Nabi belum ada sekolah kayak kita sekarang. Ya? Belum ada TK Aba, TK Pertiwi, TK Bayangkara, belum ada masa Nabi. Nggak ada. Yang ada pada masa Nabi apa? Masjid. Di masjid itulah dididik orang, diajarkan anak-anak itu. Maka namanya coba, namanya pendidikan Islam. Bukan hanya pengajaran, bukan hanya diajarkan, dididik. Orang kalau ikut pendidikan, lembaga pendidikan, nggak lulus. Paling-paling jadi orang kurang didik. Kalau orang nggak ikut pengajaran, nggak lulus, kurang ajar. Nah, itu. Jadi kurang didik, kurang ajar. Bukan hanya diajar, tapi juga dididik. Jumpa orang tua, nah, jumpa orang tua. Salaman dengan orang tua, cium tangannya, cium pipinya, kanannya, cium karena orang tua, cium lututnya. Orang tua, jangan sampai jumpa orang tua kayak jumpa kawan. Mama, masalah itu nggak ada adab itu namanya, nggak dididik. Maka pusat pendidik yang ketiga, fungsi masjid itu adalah tempat musyawarah. Tempat musyawarah. Ada masalah di kampung, bawa ke masjid. Karena orang kalau di masjid ada matinya, senang bawaannya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena masjid adalah tempat ibadah, masjid adalah tempat zikir, orang tenang hatinya, diajak diskusi, diajak musyawarah, mudah, lebih gampang diajak musyawarah. Kenapa? Karena tenang hatinya. Orang kalau tenang hatinya, dia nggak marah-marah. Kenapa? Hatinya tenang. Kenapa orang marah dengan orang? Kenapa orang bentak-bentak kawan? Karena hatinya nggak tenang. Kenapa sering hina kawan, hina orang, caci maki orang, caci maki kawan? Karena tidak tenang hatinya. Orang kalau tenang hatinya, tenang bawaannya, tenang pikirannya, tenang apa yang dihadapinya. Karena hati tenang. Maka disuruh jaga hati, jagalah hati. Kan? Disuruh jaga hati. Jangan kau kotori, jangan kotori hati. Kalau udah kotor pakai rinso, bersihkan lagi. Supaya apa? Hati kita ini menjadi hati yang bersih, menjadi qalbun salim. Qalbun salim, hati yang hati yang sejahtera. Qalbun salim. Maka orang Muslim mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Hati juga. Pergi di jalan itu ada orang, hati-hati jalan anda sedang diperbaiki. Kenapa hati-hati? Padahal hati kan di dalam, mestinya mata-mata jalan sedang diperbaiki. Karena yang lihat mata. Kenapa nggak dibuat kaki-kaki? Karena yang rem motor kaki. Kepala-kepala, kenapa enggak kepala-kepala jalan anda sedang diperbaiki? Harus hati-hati. Hati ini perlu kita perbaiki. 3 fungsi masjid, tempat musyawarah. Kalian kalau bertengkar dengan kawan, pergi aja ke masjid, hilang masalahnya. Hilang masalahnya. Kenapa? Tenang hatinya. Kalau ada orang menghina, bodoh kamu, sallallahu wasallam ala, tenang hatinya kan? Memang kau kurang ajar, dari dulu mama kau juga kurang ajar.
sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Kau memang ini sallallahu, lama-lama dia tenang hatinya. Kenapa? Karena masjid ini tempat menyatukan hati, maka masjid sebagai tempat musyawarah. Wallahu a'lam bishawab.